Shalom, jumpa lagi dengan saya di YouTube Fandi Pendong TV. Hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali bertemu dan kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan kami akan belajar bersama. Roh Kudus, tolong tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini judul firman Tuhannya adalah Far From Home. Jauh dari rumah. Kalau teman-teman mungkin pernah menonton salah satu karya Marvel yaitu Spider-Man, judulnya itu Far From Home. Nah, tapi ada apa di balik judul ini? Kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Namun kita tidak akan baca semuanya, saya akan membacanya beberapa ayat saja menjadi referensi buat kita. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, kita sudah baca sampai dengan ayat yang ke-20. Teman-teman yang Tuhan kasihi, dari perumpamaan anak yang hilang ini, kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa di dalam perikop-perikop sebelumnya, kalau teman-teman lihat dalam Injil Lukas pasal 15, itu sebelum tentang perumpamaan anak yang hilang, itu ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lalu ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Dari 3 perikop ini, kita melihat bahwa ada kerinduan hati Tuhan untuk bisa mendapatkan kembali sesuatu yang hilang itu kembali kepadanya. Nah, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini digambarkan, kita bisa melihat ada 2 orang anak yang dimiliki oleh seorang bapa. Anak sulung dan anak yang bungsu. Kita sudah tahu cerita ini dari Sunday School, dari sekolah minggu. Nah, kalau kita belajar dari cerita ini, kita bisa menarik kesimpulan, ternyata anak yang pergi meninggalkan rumah orang tuanya belum pada waktunya, maka hidupnya akan mengalami beberapa hal yang menyangkut kehidupan pribadinya masa kini, bahkan kehidupannya yang akan datang. Nah, saya melihat di sini teman-teman, ternyata anak yang hilang ini, anak yang pergi keluar dari rumah bapaknya, dia yang pertama akan mengalami yang namanya krisis kasih.
kasih Bapa. Ya. Nah, orang yang pergi jauh meninggalkan Tuhan, hidupnya itu akan mengalami kehilangan kasih Bapa, kehilangan kasih sejati yang dia bisa hanya temukan di dalam pribadinya Tuhan. Nah, anak yang bungsu ini, dia beranggapan, dia berpikir dengan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya itu akan cukup untuk dia bisa bertahan hidup, bahkan mungkin berhasil di luar sana. Namun Alkitab catat, justru anak ini kehilangan harta warisannya dengan hidup berfoya-foya bersama dengan teman-temannya. Dia kehilangan krisis kasih daripada Bapa. Mungkin saat itu dia bisa mengalami kasih daripada teman-temannya. Namun ternyata kasih daripada teman-temannya itu tidak bertahan lama. Kenapa? Kasihnya bersyarat. Namun kasih Bapa tidak bersyarat. Amin. Jadi kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau mengalami krisis kasih, baik kasih daripada orang tua, baik kasih daripada sesamamu, termasuk kasih mungkin daripada tanda kutip, ya, Tuhan sebenarnya Tuhan tidak pernah membenci kita dan Tuhan tidak pernah menghendaki kita jauh daripadanya. Tuhan mau kita kembali kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah sumber kasih. Ya, di dalam Perjanjian Baru di situ diceritakan tentang begitu banyak kata kasih, dan jelas dikatakan di situ bahwa kasih itu adalah karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Bapa, tapi Bapa sudah memberikan kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita belajar yang pertama adalah orang atau anak yang meninggalkan rumah orang tuanya atau pergi jauh daripada bapaknya, maka dia akan mengalami krisis kasih. Sedangkan yang kedua, kita belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Orang atau anak yang meninggalkan bapaknya, pergi jauh daripada rumah bapaknya, tentunya yang kedua, dia akan hidup susah. Dia akan hidup melarat. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan di sini bahwa anak itu akhirnya mulai melarat. Hidupnya mulai susah. Padahal dia menyadari sendiri bahwa kalau dia ada di rumah bapaknya itu bergelimang harta, bahkan banyak pembantunya. Hidupnya tidak pernah mengalami susah, hidupnya tidak pernah mengalami melarat. Nah, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, bagian yang kedua ini, sekali lagi, jangan ada seorang pun di antara kita yang pergi jauh daripada rumah atau pergi jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kita hidup di dalam kesusahan. Kita tahu akibat dosa, maka kita akan dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya, seorang laki-laki akan bersusah payah mencari pekerjaan atau bekerja. Lalu seorang wanita akan bersusah payah juga untuk melahirkan. Memang hidup di dalam dunia ini tidak mudah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Namun bagi anak-anak yang tetap tinggal di dalam kasih Bapa, tetap tinggal di dalam rumah Bapa, dia tidak akan pernah mengalami hidup, ya, walaupun sudah susah dalam dunia ini, tapi Tuhan janjikan, Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan jalan keluar. Amin. COVID-19 ini ada begitu banyak krisis yang terjadi. Bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis kesehatan, bahkan juga ada yang namanya krisis tentang kepercayaan kepada Tuhan.
Doa saya, setiap kita yang menyaksikan ini, orang-orang muda secara khusus, jangan sekali-kali engkau meninggalkan Tuhan dalam masa mudamu. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 15, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau engkau tinggal di dalam Bapa, engkau akan berbuah lebat. Bahkan dikatakan, engkau akan berbuah lebat dan engkau akan menjadi, lihat ya, menjadi teladan, influencer, menjadi berkat. Karena kita dipanggil menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Nah yang ketiga, orang yang hidupnya meninggalkan Bapa, meninggalkan rumah, ya, rumah bicara tentang sesuatu yang ada keutuhan keluarga di dalamnya, maka anak tersebut akan mengalami kebinasaan. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan, anak-anak yang meninggalkan rumah belum pada waktunya, saya katakan di sini tanda kutip bahwa hidupnya itu bukan hanya susah, bukan hanya melarat, maka apa saja yang dibuatnya tidak akan berhasil. Saya percaya setiap kita mau berhasil dalam hidup ini, bukan hanya berhasil di dalam dunia, tapi juga berhasil bersama-sama kita nanti bertemu dengan Tuhan. Amin. Dalam kehidupan yang kekal. Nah karena itu penting buat kita, jangan jauh dari rumah. Jangan jauh dari keluargamu. Karena engkau masih tinggal bersama dengan keluargamu, engkau masih membutuhkan keluargamu. Kecuali kalau engkau nanti sudah menikah, maka engkau mungkin akan tinggal bersama dengan pasangan hidupmu. Tapi bukan hanya bicara tentang sesuatu secara fisik, secara jasmani di sini, tapi ini bicara tentang hubungan, ya, relationship. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan hubungan kasih yang sudah engkau dapatkan dari Bapa di sorga. Saya menghendaki supaya kita semua di tahun 2021 ini tetap membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena Bapa menjanjikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi, ini bukan bicara tentang jasmani, bukan hanya bicara tentang ekonomi, tetapi bicara tentang berbuah. Bicara tentang menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan tentunya dalam hidup ini. Ayo, lewat firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa far from home. Jangan jauh dari rumah. Jangan tinggalkan kasih yang sudah diberikan oleh Bapa di sorga. Jangan putuskan hubunganmu dengan orang tuamu. Bangun kembali hubungan yang hangat, keharmonisan di dalam keluarga juga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk tetap tinggal dalam kasih Bapa, karena kami membutuhkan kasih Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan bagikan firman Tuhan ini teman-teman, ya, share supaya kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan berbuah lebat dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya.